Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan menjelaskan modul 12. Modul 11 yaitu warok, zuhud, sabar, dan tawakal. Next. Warok. Warok itu berasal dari kata waw ro'ain. Secara etimologi berarti al-kafu atau menahan, diartikan juga al-ifah berarti menjaga atau menahan diri, yaitu menahan daripada segala sesuatu yang tidak pantas. Al-Mizi 190 1980 PP 338 sampai 349 secara terminologi. Al-waro artinya menahan diri dari segala hal-hal yang diharamkan atau al-maharim, jelek atau keji al-qabalah. Lah, itu berarti wara itu menahan diri dari segala sesuatu seperti maksiat. Intinya dari seluruh perilaku yang tercela. Hakikat waro. Waro adalah jalan untuk mengenal Rabb-nya dan menempatkannya sebagaimana mestinya, mengagungkan larangan dan syiar-syiarnya. Orang yang waro memiliki kehati-hatian luar biasa dari suatu yang haram dan tidak punya keberanian maju melakukan yang haram. Jadi hakikatnya waro ini selalu menahan dirinya dari yang haram. Dia tidak pernah takut untuk melawan kemaksiatan. Bagaimanapun caranya, dia akan menahan dirinya dari segala sesuatu yang mengakibatkan dia terjerumus dari dosa. Next. Manfaat waro, yaitu terhindar dari azab Allah, pikiran tenang dan hati tentram. Menahan diri dari hal yang dilarang, tidak menyanyiakan waktu, dicintai Allah, membuat doa dikabulkan, mendapat keriduan Allah dan bertambah kebaikan. Terdapat perbedaan tingkatan manusia di dalam surga sesuai tingkatan waro. Jadi di surga itu ada tingkatan-tingkatan tersendiri waro itu. Yaitu tingkatan waro yang ada dua. Ada yang menurut Al-Ghazali, ada yang menurut Ibnu Qayyim. Menurut Al-Ghazali, tingkatan yang pertama adalah tingkatan orang yang meninggalkan yang diharamkan Allah. Jadi dia itu memang benar-benar meninggalkan semua yang diharamkan. Dia hanya menjalankan mana yang diperintahkan. Yang kedua, tingkatan orang yang meninggalkan subhat atau tidak jelas halal haram. Jadi dia itu tidak mau dia selalu meninggalkan sesuatu yang dia itu belum tentu halal atau haramnya. Dia selalu cari aman kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan orang yang menghindari yang halal karena takut bercampur dengan yang haram. Dia itu semuanya kayak menurut orang itu nggak apa-apa gitu, tapi menurut dia itu nggak mau karena itu belum ada kepastian bahwa itu halal. Kemudian yang keempat adalah tingkatan orang yang menghindari yang halal karena takut berakibat maksiat. Itu pendapat dari Mujib pada tahun 2005 di halaman 314. Kemudian menurut Ibnu Qayyim, yang pertama adalah tingkatan orang yang menjauhi perbuatan buruk, memperbanyak amal dan memelihara iman. Jadi menurut Ibnu Qayyim ini tingkatan yang pertama itu adalah orang yang meninggalkan yang buruk tapi juga meningkatkan amalnya dan selalu memelihara imannya juga. Kemudian yang kedua adalah tingkatan orang yang memelihara ketentuan yang diperbolehkan, mengakalkan takwa, menghindari kehinaan dan melampaui batas. Jadi tingkatan yang kedua ini adalah orang yang memang benar-benar dia itu menjalankan perintah Allah dan juga selalu meningkatkan ketakwaannya, menjaga ketakwaannya, dan tidak pernah menghina orang lain apalagi melampaui batas yang dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tingkatan orang yang menghindari perceraian dan perpisahan dari Allah Subhanahu wa taala menurut Mujib tahun 2005 halaman 314. Jadi tingkatan yang terakhir itu dia itu tidak suka bermusuhan. Next. Yang kedua adalah zuhud. Zuhud. Yang kedua adalah zuhud. Zuhud secara etimologis, zuhud berarti raghaba, asyain wa taharufu. Artinya, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zahada fi al-dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut zahid, zuhdan atau zahidun. Zahidah jamaknya zuhdan yang artinya kecil atau sedikit. Jadi zuhud itu
dia itu tidak tertarik pada gemerlap dunia. Dia itu hanya hanya hidup itu berniat untuk beribadah, beribadah, dan beribadah. Dia itu tidak tergoda akan gemerlapnya dunia, baik itu kekayaan atau cinta terhadap seseorang yang membuat dia itu lalai terhadap cintanya. Jadi dia selalu memelihara cintanya dan selalu mengejar akhirat daripada dunia. Kemudian zuhud itu ada alirannya. Yang pertama adalah aliran Madinah, yang kedua aliran Bashrah, yang ketiga adalah aliran Kufah, dan yang keempat adalah aliran Mesir. Next. Sabar. Sabar menurut bahasa adalah menahan diri dari keluh kesah. Menurut Quraish Shihab, sabar pengertiannya adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginan demi mencapai sesuatu yang baik atau yang lebih baik. Dan menurut Ibnu Qayyim, sabar yaitu menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah, menahan lidah dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari kekacauan. Jadi orang sabar itu harus bisa membatasi dirinya, bisa menahan dirinya maupun baik ucapan atau perbuatannya. Nah, ini sabar dalam Al-Quran itu ada banyak sebenarnya, tapi ini kita menyebutkan ada 7. Yang pertama adalah menaati kepada Allah, menaati tetangganya dari kemenangan, 3 menghadapi ajakan, 4 menghadapi hendaknya nafsu untuk melakukan pembalasan dan timpal, 5 dalam melaksanakan ibadah, 6 dalam menghadapkan malapetaka, 7 dalam usaha memperoleh yang dibutuhkan. Dan yang pertama ini, itu dalam surat Yunus ayat 119 yang berbunyi wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumullah wa huwal khairul hakimin. Nah, ini sudah dijelaskan wasbir hatta yahkumullah dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Menurut Quraish Shihab, di tafsirnya itu mengatakan dan tetaplah wahai Rasulullah berada pada agama yang benar. Ikutilah wahyu yang diturunkan kepadamu dan bersabarlah dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam menyampaikan dakwamu sampai Allah memutuskan apa yang akan terjadi dari antara kamu. Nah, terus sabar dalam menghadapi ejekan dalam surat Toha ayat 130 yang berbunyi fasbir alama yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Maka sabarlah kamu atas apa mereka yang katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Jadi, ketika kamu ada teman atau ada saudara atau orang-orang yang mengejekmu, maka balaslah dengan mengatakan bertasbihlah dengan memuji atas namamu. Jangan malah mengejeknya kembali atau membuat kerusuhan. Dan sabar dalam menghadapi malapetaka itu terjadi diterangkan dalam surat Al-Luqman ayat 17 yang bunyi ya bunaya aqimus sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Nah, itu bunyinya itu wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi ketika ada ujian, ada cobaan yang diuji Allah, itu sudah diterangkan dalam surat Al-Luqman untuk bersabar apa yang menimpamu. Jadi semua yang menimpa kamu itu disuruh bersabar, sudah dijelaskan dalam surat Al-Luqman. Dan yang keempat yaitu tawakal. Dalam kamus bahasa Indonesia, tawakal berarti berserah. Berserah kepada kehendak Allah dengan segenap hati, percaya pada Tuhan terhadap pendaan dan percobaan orang dan lain. Fungsi tawakal itu tidak mudah putus asa, jika ada kegagalan, jadi harus tetap bersemangat untuk melakukan apa yang diinginkan. Lebih tenang dalam menjalani kehidupan. 3. Terhindar dari rasa sedih yang berkepanjangan. 4. Jika berhasil dalam usaha tidak bergembira yang berlebihan. Dan tidak menjadi orang yang takabur. Tingkatan tawakal. Yang pertama, yaitu mengenal Allah. Yang kedua, menentukan sebab dan akibat. 3. Mengukuhkan dengan hati pada pijakan, yaitu tauhid
yaitu diberi tauhid. 4, bersandarnya hati, ketergantungan serta ketetapan kepada Allah. 5, baik sangka kepada Allah. Dan yang 6, tawakal dan hormat kepadanya serta tidak menentang Allah. 7, melimpahkan pemenang perkara kepada Allah. Tafwid. Jadi ketika orang tawakal itu, ketika terjadi sesuatu, harus memikirkan apa sebab akibatnya yang terjadi pada dirinya sendiri atau orang lain. Kemudian adalah implementasi waro. Sebagaimana yang kita tahu tadi, waro adalah menahan diri. Jadi implementasinya yang pertama adalah menahan diri dari yang haram. Menahan diri dari yang haram, contohnya kayak dia itu teman-temannya pada mabuk-mabukan, terus dia itu yang menahan diri gitu kan, gak mau mabuk-mabukan karena itu memang haram gitu. Kemudian teman-temannya pada itu berzina, dia menahan diri untuk tidak berzina karena itu haram. Itu contohnya. Jadi orang yang benar-benar memiliki sifat waro, dia tidak akan melakukan yang haram. Dia akan terus menahan dirinya demi mencapai kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang kedua adalah menjaga diri dari yang haram. Jadi selain kita menahan, pastinya orang yang memiliki sifat waro, dia akan menjaga dirinya seperti agar dia tidak terpengaruh teman-temannya yang suka mabuk-mabukan, maka dia itu lebih memilih berteman dengan orang yang setiap minggunya itu ke pengajian kayak begitu. Kemudian dia sering berteman dengan orang yang selalu menyibukkan diri di kegiatan positif. Jadi dia itu menjaga dirinya dari pengaruh yang membuat dia itu terjerumus dari hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga adalah berhati-hati agar tidak terjerumus pada yang haram. Selain menahan diri, menjaga diri, dia juga selalu berhati-hati agar tidak terjerumus. Bagaimana cara berhati-hatinya? Jika dia sedang dalam kondisi yang terpuruk, contohnya ya, dia tidak punya uang. Dia tidak punya uang, kemudian dia itu diajak teman-temannya untuk mencuri agar mendapatkan uang. Lah, dia itu tidak mau karena apa ya? Karena memang dia itu tidak mau melakukan hal-hal yang haram. Jadi dia itu lebih berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam memilih teman, berhati-hati dalam berucap segala sesuatu yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah atau membuat dia terjerumus dalam dosa. Dia selalu berhati-hati dalam setiap perkataan, perbuatan, dan juga pikirannya dia selalu memikirkan yang positif. Kemudian yang terakhir adalah menjauhkan diri dari yang haram. Pastinya dia selalu menjauhkan diri dari yang haram. Seperti ya contohnya, di lingkungan rumahnya, kebanyakan orang itu suka memberikan sesajen pada malam Jumat. Dia selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Entah mau orang berkata apa, dia akan terus menjalankan apa yang menurut dia itu benar dan yang disyariatkan oleh agamanya, yaitu yang diperintahkan Allah dan dilarang olehnya. Dia selalu menjauhkan diri, dia selalu ingin melakukan yang terbaik selama hidupnya karena dia sadar bahwa hidup itu hanya satu kali. Jadi apapun yang diharamkan oleh Allah pasti akan dia jauhkan agar dia itu tidak melakukan sehingga terjadi penyesalan. Next. Kemudian implementasi zuhud. Zuhud seperti yang kita tahu tadi adalah tidak terpengaruh oleh gemerlap dunia. Jadi yang pertama adalah selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semua baik sedikit ataupun banyak. Kenapa disebutkan sedikit ataupun banyak? Karena pada kenyataannya banyak orang yang sudah kaya, dia itu tidak bersyukur atas apa yang dimilikinya. Selalu saja kurang. Padahal dalam kehidupan sehari-harinya dia itu sudah hidup dengan mewah. Begitupun orang yang miskin. Bukan berarti orang yang miskin itu tidak bersyukur. Maka ketika kamu miskin, bersyukurlah. Karena apa? Karena nikmat yang diberikan Allah itu bukan hanya sekedar rezeki. Tetapi coba lihat dari diri kamu sendiri sebelum melihat rezeki. Mulai dari nafas. Nafas adalah rezeki. Coba kamu pikirkan, kalau semuanya kamu tidak bisa bernafas,
maka kamu akan dibawa ke rumah sakit dan dioksigen. Oksigen saja itu bayar. Sedangkan kita di setiap harinya untuk bernafas saja tidak usah bayar, gratis non-stop 24 jam. Kemudian yang kedua adalah selalu berusaha untuk banyak-banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya harta itu hanyalah titipan. Jadi memang tujuan dari kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah. Jadi gunakanlah harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan untuk untuk menjunjung orang-orang yang ada di jalan Allah, seperti ya kita itu memberikan donasi kepada panti asuhan. Padahal kita sudah tahu kan panti asuhan itu tempatnya anak-anak yatim piatu. Di sana doa-doanya akan cepat dikabulkan. Dan juga di panti asuhan itu kegiatannya itu positif-positif. Dan anak-anaknya di panti asuhan muslim pastinya dia itu menjalankan syariat Islam dengan ketat. Maka belanjakanlah harta kita daripada kita buat foya-foya, dibuat ke apalagi kalau dibuat ke diskotik. Itu sudah benar-benar salah. Daripada buat foya-foya yang tidak jelas lebih baik disumbangkan. Dan ketika kita ingin berfoya-foya, lihat saja dulu di pinggir jalan banyak orang yang tidurnya tidak nyaman. Makan ambil dari tempat sampah. Harus selalu bersyukur. Karena fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, seperti di surat Ar-Rahman yang diulang-ulang berkali-kali, yaitu maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Harus selalu berkaca dalam surah Ar-Rahman itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak bermewah-mewahan secara berlebihan. Allah itu tidak suka sesuatu yang berlebihan. Maka gunakanlah sesuatu dengan sebaik-baiknya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena hakikat kita itu hanyalah seorang hamba. Harta yang dititipkan terhadap kita itu hanyalah titipan gitu loh, hanya titipan, bukan punya kita permanen. Coba ya, mau apa sih yang mau kita bangga-banggakan? Semuanya kamu itu kaya. Kemudian tiba-tiba rumah kamu itu kebakaran, hangus semuanya, habis. Tiba-tiba kamu jatuh miskin. Jadi jangan terlalu bermewah-mewahan. Hidup dengan sederhana seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah berpenampilan sederhana, tidak sombong dan tidak membanggakan diri sendiri. Berpenampilan sederhana seperti yang saya sebutkan bahwa itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak sombong. Apa sih yang patut kita sombongkan? Sedangkan kita itu hanyalah hamba yang diciptakan dari tanah, yang tidak punya apa-apa, yang nantinya pasti akan dibungkus dengan kain kafan yang sudah tidak ternilai lagi pastinya. Jadi tidak ada yang patut kita sombongkan, entah itu kecantikan, kekayaan. Ingat, orang yang cantik belum tentu selamanya cantik. Seumpamanya dia itu cantik ya, tiba-tiba dia waktu berkendara kecelakaan, wajahnya kena aspal, jelek pasti. Jadi tidak ada yang kekal. Jadi buat apa membanggakan diri? Karena Allah tidak suka orang yang sombong apalagi membanggakan diri. Yang patut sombong itu hanyalah Allah. Karena kita itu hanyalah hambanya yang tidak sempurna. Kemudian yang kelima adalah lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan di dunia ini. Jadi jangan pernah menyetarakan kecintaan kita kepada Allah dengan makhluk yang lainnya. Terkadang sesuatu yang kita tidak sadari itu sudah membandingkan cinta Allah terhadap cinta ke dunia. Seumpamanya ketika azan berkumandang, tapi kita itu terus saja menjalani aktivitas kita, seumpamanya mengerjakan seumpamanya ada tamu gitu. Ada tamu dan itu tamunya saudara kita sendiri. Lah, kita itu terus terusin aja ngadepin tamu itu. Padahal azan sudah berkumandang, sudah memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Seharusnya yang kita lakukan itu mengajak tamu kita untuk sholat berjamaah, bukan malah semakin melayani tamu kita. Memang menemui tamu itu wajib, tetapi ketika azan berkumandang, maka ajaklah tamumu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena itu sudah seakan-akan kamu itu menyetarakan kecintaanmu kepada Allah dengan saudara kamu. Kemudian yang keenam, tidak membelanjakan harta secara boros. Allah tidak suka kita itu berfoya-foya, tidak.
Allah memberikan kekayaan, hakikatnya Allah memberikan kekayaan itu untuk dimanfaatkan secara sebaik-baiknya, diberikan kepada orang yang berhak. Karena harta itu memang sudah titipan seperti yang saya bilang tadi. Jadi jangan boros. Yang ketujuh adalah bekerja dan beribadah dengan giat dan sungguh-sungguh. Kenapa dibilang bekerja dan beribadah dengan giat dan sungguh-sungguh? Karena orang yang bekerja belum tentu diniatkan untuk beribadah, dan orang yang beribadah belum tentu diniatkan untuk Allah. Jadi dalam bekerja, kita itu bisa berniat untuk beribadah kepada Allah. Diniatkan dengan bekerja, niat untuk mencari nafkah, untuk menjalankan kewajiban atas nama Allah, maka itu sudah disebut dengan ibadah. Jadi harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedelapan adalah menggunakan harta yang kita miliki untuk kepentingan kehidupan di akhirat. Ya, jadi memang harta kita itu memang titipan, jadi gunakanlah dengan sebaik-baiknya yang sekiranya itu bisa bermanfaat di kehidupan akhirat. Karena apa yang kita miliki tidak selalu kita genggam. Next. Implementasi sabar. Yang pertama, sabar dalam ibadah, sabar di timpa malapetaka, sabar terhadap kehidupan dunia, sabar dalam maksiat, sabar dalam perjuangan. Sabar dalam ibadah, bedanya kita berada di masyarakat, ada terus kita ke masjid, sholat, ada muadzin, suaranya nggak enak, ya kita harus sabar. Nggak bisa selamanya kita langsung memprotes muadzinnya. Yang azan yang nggak enak harus diganti. Like, meskipun itu ibadah, itu pun baik. Tapi kita nggak boleh gitu seperti itu. Kita harus menerima keadaan. Sabar dalam menerima malapetaka. Ya banyak yang terjadi seperti kita terjadi misalkan ada HP-nya hilang atau pacarnya hilang. Nah itulah malapetaka buat kita. Kita harus berdepan, harus bersabar. Dan sudah dijelaskan dari tadi dalam surat Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi wasbir ala ma asabak inna zalika min asmin umur, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi malapetaka itu pasti menimpa pada semua orang, karena sudah dijelaskan dan dijelaskan oleh Luqman, ya, sesungguhnya demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi udah hal wajib. Jadi kita tidak bisa menolak hal yang tersebut karena itu udah takdir dari Allah. Sabar terhadap kehidupan dunia. Contohnya misalkan kita lagi kuliah, ada dosen atau ada teman yang tidak enak seperti kita, mau waktu kuliah tiba-tiba nggak masuk, sulit dihubungin. Ya kita harus sabar. Seperti ada mahasiswa yang seperti tersebut. Sabar terhadap maksiat. Terhadap maksiat ini semua memang disuruh untuk menghindari maksiat, ya tidak harus sabar. Memang kita harus kuat dalam menghindari, menjauhi. Karena memang maksiat itu udah gak boleh mendekat aja, gak boleh lagi melaksanakan. Sabar dalam perjuangan. Nah, perjuangan ini kita lagi kuliah fisioterapi yang materinya masih materi perkuliahannya yang cukup sulit untuk dimengerti, untuk dipahami. Jadi kita harus selalu berjuang, selalu berjuang, tidak putus asa, harus selalu belajar untuk ilmu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Nah, implementasi tawakal. Itu pertama, senantiasa bersyukur, berdiri dan optimis, menerima dan ikhlas, anti ngeluh, dan sabar. Jadi sebenarnya dari materi zuhud, waro, sabar, dan tawakal itu sebenarnya satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan ya. Pertama kita harus bersyukur dan semua itu harus berimbang. Tidak boleh ada salah satu yang jomblang. Karena di layar ini bisa dilihat bahwa
ini adalah gambar timbangan. Dan timbangannya itu seimbang, tidak ada yang berberat sebelah. Nah, saya bersyukur jika ada cobaan dan selalu berikhtiar menerima cobaan. Dan ketika mendapatkan cobaan, kita harus optimis bahwa perjuangan kita belum berakhir dan harus berjuang terus lagi. Nah, sekian mungkin itu pembelajaran dari materi 11. Mungkin ada tambahan Mbak Syah. Ampun, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari kita sendiri dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.